Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang menjawab salam saya doakan naik haji. Ibu-ibu yang tidak mau menjawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Jadi kuulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya aku minta maaf Pak Bu, disuruh ngisi tentang tausiah Maulid Nabi. Sebenarnya aku bukan ahlinya. Kakek aku penganut Konghucu. Keluarga saya banyak agama Katolik dan Buddha. Bapak aku Kristen Protestan tapi sempat masuk Islam. Ibu aku Kristen Protestan. Bapak aku keturunan Cina, mak aku Jawa. Mak inilah jadinya. Jadi kalau di sini ada ulama, ada kiai, ada ustadz yang lebih alim daripada saya, yang lebih fasih daripada saya mohon maaf. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pemerintah setempat baik RT maupun RW, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Miftahul Jannah, Ibu Bapak jamaah Imam Salat Isya yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersama-sama bertemu dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita idam-idamkan untuk mendapatkan syafaatnya. Tahu Bu syafaat? Tahu syafaat? Hah? Tahu syafaat? Ya sudah, kalau tidak tahu tidak usah macam-macam. Syafaat itu adalah keringanan yang hanya diberikan oleh Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mik ini mulai kalau dipegang Ustaz berdengaung-ngaung, berdenging-denging ya. Kalau dipegang biduan sampai pagi dah rusak-rusak, heran juga aku. Kalau dipegang Ustaz mulai bengaung-ngaung, berdenging-denging ya. Padahal saya kalau diminta suruh ceramah, saya pasti minta siapkan sound system yang jangan berngaung-ngaung, berdenging-denging, ngorok-ngorok, kadang putus, kadang nyambung. Tapi itulah. Jadi perang dengan iblis tidak akan pernah selesai. Iblis pasti masuk dalam mic karena dia tidak senang aku nyampaikan ceramah. Jelas? Jelas. Baik. Sebelum datangnya Rasulullah, maka Ka'bah waktu itu sudah ramai. Ketika itu ada raja sebelah Arab Selatan di dekat kota Yaman, namanya Raja Al-Habsyi dari kerajaan Najasyi. Jadi hati-hati Bapak, kalau nyebut atau ngasih nama anak namanya Al-Habsyi, itu nama raja Kristen. Jadi jangan bangga. Iya, dia tidak ngerti sejarah. Jadi Al-Habsyi itu nama raja Kristen dari kerajaan Najasyi, kerajaan Arab. Dia buat gereja yang sangat besar yang dalam sejarah namanya Gereja Qulais. Gereja ini untuk apa? Untuk menandingi orang-orang yang tawaf di Mekah suruh pindah ke gereja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dari dulu sudah wong Kristennya kerok. Jadi kalau misalnya ada yang ngato ke Al-Quran itu bohong terlambat, sudah dari dulu mereka tuh nak kerok dengan gitu. Karena apa? Al-Quran mengatakan walan nasara ankal yahudu, orang-orang yang Nasrani dan Yahudi lantardo, tidak akan pernah redo, tidak akan pernah berhenti memusuhi kamu hatta tatta millatahum, sebelum kamu mengikuti mereka. Jadi ibu bapak, kalau misalnya Israel itu damai dengan Palestina, berarti Al-Quran itu bohong. Jelas? Ya. Lanjut. Nah,
Gereja ini besar, lalu tiba-tiba rombongan Bani Faki bin Adi masuk menyelinap dalam gereja. Jadi dia ini nakal, Pak. Jadi dia makan anggur, makan salak, makan jeruk, ya, makan lemper, kenyang perutnya. Tahu-tahu duduk di tengah-tengah, buang hajat tengah-tengah gereja. Sudah dapat setumpuk, 2 tumpuk, lari. Lalu Raja Najasyi ini datang ke masjid, ke gereja, nak sembahyang. Dia kaget, nah, ngapa ada pisang goreng angetin tengah-tengah? Marah, panggillah Abraha. Raja Abraha itu wakil dari Raja Najasyi. Abraha, ini pasti gawe wong Mekah. Kalau begitu, kau ajak tentaramu yang menunggang gajah, hancurkan Ka'bah. Maka ketika itu burung ababil sudah membisiki si gajah. Jadi Abraha itu punya gajah yang paling besar, namanya Mahmud. Ada nama Mahmud di sini? Oh, ada. Oh, nah berarti gajah dia itu ya. Jadi si Mahmud ini disuruh berangkat ke Ka'bah. Rupanya dia tahu kakinya menunduk. Kalau ke arah Yaman dia berjalan. Rupanya dia telinganya sudah dibisiki. Namanya binatang, dia nurut. Waktu berangkat sebelum datang ke Ka'bah, maka Allah menurunkan burung ababil. Inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tad wa arsala alaihim tayran aba tarmihim bihijaratin min sid faj'alahum ka'asbim. Oh, hafal. Jil, bil, kul. Iya. Ketika itu Allah menurunkan burung ababil yang di paruhnya, yang di cakarnya itu berasal dari tanah yang terbakar, bara api diturunkan. Ketika itu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oleh sebab itu ibu-ibu, burung bisa menjadi anugerah dan bisa menjadi musibah. Allah mengazab-azab burung dengan apa? Dengan burung ababil. Tetapi jangan lupa Allah menemani Nabi Sulaiman berdakwah dengan burung, yaitu burung hudhud. Jadi burung bisa menjadi anugerah dan burung juga bisa menjadi musibah. Makanya ibu-ibu hati-hati dengan burung. Burung. Jelas? Burung. Nah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kullukum la Adam wa Adam min turab. Lafadna arabi ila jamim ila bitaqwa. Kalian semua manusia berasal dari Nabi Adam. Adam tercipta dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab atau bukan Arab kecuali takwanya. Allah menciptakan Adam dari tanah, tetapi jangan lupa Allah juga mengubur hidup-hidup, mencabut nyawa kaum Lut, kaum Sodom, itu jangan menguburnya dengan tanah. Tanah bisa menjadi musibah, bisa menjadi anugerah. Jelas? Jelas? Tahu kaum Nabi Lut? Tahu kaum Nabi Lut? Lanang dengan lanang nak kawin, betino dengan betino nak kawin. Nah itu. Jadi kalau misalnya LGBT yang mau diresmikan terlambat, Bu. Dari zaman Nabi Lut itu sudah ada lanang dengan lanang nak kawin. Aku juga bilang apa dia beradu pedang ya. Betino dengan betino nak kawin sudah terlambat, sudah ada dari zaman Nabi Lut. Maka kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa musibah di Indonesia itu tetap ada tanah longsor? Karena di Indonesia sudah melakukan dosa-dosa seperti di zaman Nabi Lut, yaitu apa? Lanang dengan lanang nak kawin, betino dengan betino kan. Nah, wajar kalau di Palu, di Donggala, tanahnya diretakkan, mereka dikubur hidup-hidup. Ternyata di situ ada pusat-pusat homoseks, pusat-pusat lesbisek. Jadi kalau ibu bapak bertanya, ngapalah azab di Indonesia ini kok lengkap? Karena apa yang dilakukan bangsa Indonesia sudah dilakukan kaum terdahulu. Kenapa? Ustadz, yang prostitusi itu sedikit minoritas, yang menjadi bandar narkoba itu sedikit. Benar.
Tetapi ketika Allah murka, ingat, yang mampus bukan hanya yang di atas perut wanita nakal, yang mampus bukan hanya yang di atas meja judi, yang mampus bukan hanya yang di tempat prostitusi. Tapi ingat, ketika Allah murka, maka kalian yang tukang hadro juga mati, yang hafal Al-Quran juga mati, yang rajin sedekah juga mati, yang rajin bangun malam mati. Jelas? Bangun malam Rasulullah itu sampai bengkak kakinya. Kalau kita banyak bengkak, asam urat. Jelas? Iya. Beda, Rasulullah itu bengkak karena sholat, kita bengkak asam urat. Nah, sebelum Rasulullah lahir, itulah sudah ada ramalan dari pendeta Yahudi bahwa di akhir zaman nanti ada nabi-nabi palsu, ada kiai-kiai palsu, ada ulama-ulama palsu, ada Rasulullah palsu. Sekarang Pak, kiai sama dukun bedanya tipis. Kanjeng Dimas pakai jubah dah? Pakai dak jubah? Malah kantongnya besar, keluar duit terus. Jadi jangan percaya yang pakai jubah itu dukun apa ustad. Pemburu hantu pakai sal. Iya, dia tinggal pakai sal. Jangan pemburu hantu ini. Iya, dukun sama ustad bedanya tipis. Yang baru-baru ini ditangkap di Hong Kong. Buka saja di YouTube. Ustad kehilangan kehabisan bekal. Di Hong Kong nipui orang-orang Indonesia yang jadi tenaga TKW di Hong Kong. Orang Palembang itu ketangkep oleh imigran, untuk imigrannya orang Indonesia. Tidak salah-salah Pak, gelarnya SPDMM. Apa itu SPDMM katanya? Sarjana pendidikan. MM itu apa? Katanya Master Ekonomi. Kalau dia MM atau ke mondar-mandir macak-macak masih bener. MM Master Ekonomi gitu. Buka saja dai kehabisan bekal di YouTube. Kiai-kiai palsu, ustadz-ustadz palsu. Karena apa? Kita ini kalau ada ngerayakan ceramah, pasti yang dicari ustadz yang lucu. Ketika dites bahasa Arabnya kosong. Ketika dites usul fikihnya kosong. Ketika dites ulumul hadisnya kosong. Saya dulu tahun 2000 kuliah. Tahun 2000 kuliah, minta doa ibu saya yang Kristen itu, Pak. Kata ibu saya doakan nak semoga kamu sukses. Apa kata bapak saya? Nak, buat apa kau jadi kiai? Buat apa kau jadi ustadz? Loh kenapa? Kau nak kuliah di mana? Aku nak kuliah di Fakultas Dakwah. Kau enak berangkat ke Roma, karena kuliah di YIN itu bayar. Dulu SPP masih 300, Pak. Terus kenapa Pak? Kau berangkat ke Roma, balik kau jadi pastor muda. Kau dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas, hidupmu dijamin sejahtera. Tetapi sekali la ilaha illallah sampai mati, la ilaha illallah, sanggup? Baru orang 5. Sekali la ilaha illallah sampai mati, la ilaha illallah, sanggup? Saya tetap berangkat ke Fakultas Dakwah. Lagi pula dak lemak Bu, jadi pastor. Ndak boleh nikah, mubazir, dikasih perabotan ndak dipakai. Uji wong Plembang, burung tergantung. Jelas? Berangkatlah kuliah di Fakultas Dakwah. Tahun 2000 kuliah, 2004 selesai ketok skripsi. 2005 balik ke dusun. Balik ke dusun, dapat gelar sarjana agama, tidak boleh jadi imam. Kenapa? Orang tuanya kafir. 2004 lalu 2005 saya menjalankan program pasca sarjana. Waktu itu menteri agamanya Wong Palembang. Maka putra terbaik Palembang, putra terbaik Sumsel direkomendasikan untuk melanjutkan program pasca sarjana. 2000 ngelanjut lagi kuliah. 3 tahun balik ke dusun, dapat gelar MPDI, Magister Pendidikan Islam, bukan Magister Pendidikan Insya Allah.
balik masih tidak boleh jadi imam. Kenapa? Orang tuanya kafir. Lalu saya melanjutkan program bahasa Arab 2 tahun. 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di Saudi. Balik dari Saudi ke dusun lagi, tidak boleh jadi imam. Kenapa? Orang tuanya kafir. 2014 saya melanjutkan program doktor, dapat 2 semester, balik ke dusun, baru dikasih jadwal imam khotib, dikasih jadwal imam subuh, dikasih ngisi tausiah subuh, majelis duha. Ternyata bukan karena mahasiswa doktor, orang tua saya, orang yang melarang saya jadi imam sudah mati. Jelas? Ini kisah nyata. Kenapa begitu? Mereka memeluk agama tidak dengan ilmu. Idza kuntum ila sholati bil jama'i, apabila kamu hendak mendirikan sholat berjamaah, hendaknya pilih imam di antara kamu yang mana, yang wa'amalukum, yang lebih alim daripada kamu, yang lebih fasih dari antara kamu, bukan yang paling tua. Kalau tua kejemur untuk apa? Ustaz, ini fasih, ini fasih. Kemudian kita lihat pakaian yang lebih rapi, sama-sama rapi. Kita lihat pendidikan, sama-sama. Hafalan Qur'annya, sama-sama. Terus akhlaknya, sama-sama bagus. Kami bingung, Ustadz, yang mana? Yang bininya 2. Bukan nyuruh nambah. Orang yang beristri lebih dari 1, itu direkomendasikan, diutamakan untuk menjadi imam. Karena dia harus berlaku adil. Tidak usah ketawa-tawa kamu bapak-bapak. Mulai, dah. Nah, salah satu bapak saya bilang, nak, kau boleh jadi Buddha, kau boleh jadi Hindu, kau boleh jadi Nasrani, kau boleh jadi Katolik, kau boleh jadi Konghucu, tetapi jangan jadi Islam. Kenapa, Pak? Karena Islam agama poligami, katanya. Setuju tidak, Pak? Islam dikatakan agama poligami? Setuju tidak? Setuju tidak? Ibu-ibu setuju? Kalau ibu-ibu memang tidak setuju. Bagaimana cara jawabnya? Poligami bukan dari Islam. Sebelum datangnya Rasulullah, raja-raja Quraisy, raja-raja Arab itu sudah berpoligami. Nabi Daud berapa istrinya? 99. Nak digenapkannya 100, kata Allah, jadilah bulu Daud. Nah, yang lebih gila lagi, Raja dinasti Ming yang membuat tembok besar Cina itu, membuat bilik kamar dan kamarnya sampai 1000 kamar. Kenapa? Ternyata istri dan selirnya ada 1000. Jelas, Bu? Bayangkan, Pak, kalau suami 1, istri 1000, kapan lagi di becelano? Nah, suami 1, istri 1000, kapan lagi dia bercelana? Besarung terus cak kamu itu. Nah, ketika datangnya Nabi Muhammad, diredamlah oleh Allah. Apa kata Quran? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Nikahilah kamu perempuan yang baik-baik, 2, 3 sampai 4, dibatasi sampai 4. Itu pun harus bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, paman wahidah. Jadi Islam meredam poligami. Pak baru sikok ya? Berarti 3 lagi masih. Oh jadilah nian apa? Ada nyonyanya deh. Baru sikok berarti 3 lagi masih jatahnya. Jelas? Nah, kiai-kiai palsu, ustadz-ustadz palsu, nabi-nabi palsu, mulai dari Ahmad Musodik, ngaku nabi, kemudian ditangkap 2 tahun di penjara. Ada lagi Agus Roro Soekarno, ngaku titisan Soekarno. Ajaran sesatnya apa? Boleh berzikir sambil berjoget dangdut. Ada lagi Lia Eden. Nah,
ngaku Jibril, ditangkap sama polisi kita, dihukum 2 tahun, sudah keluar. Hebat Pak polisi kita, jangankan teroris, malaikat Jibril ditangkap. Ada lagi ajaran Islam Nusantara. Nah, boleh apa? Boleh sedekah untuk gurunya. Sholat boleh dengan bahasa masing-masing. Yang orang Palembang takbir pakai bahasa Palembang, orang Padang takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Orang Sekayu tidak mau kalah. Baca juga. Ika dia Tuhan yang maha besar. Orang Jawa tidak mau kalah. Gusti sing maha ageng, kata malaikat. Trek tek 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 tek. Orang Meranjat, Tuhan tak naruh kecil. Orang Komering, Tuhan maha balak. Jadi rusak aliran-aliran sesat yang mengaku Rasul. Yang lebih gila lagi perbatasan Losari sama Cirebon. Tahu Bu Losari? Cirebon, tahu Cirebon? Tahu Cirebon? Simpang Patal belok kiri. Tahu. Sok tahu. Naik ojek 10.000. Jadi perbatasan Losari sama Cirebon itu ada nabi palsu. Siapa namanya? Tugimin. Ada nama Tugimin sini? Kalau kita kan enak. Sallallahu ala Muhammad. Enak tak? Coba diganti. Sallallahu ala Tugimin. Ada cocok. Ya Habibi ya Muhammad. Cocok tak? Coba. Ya Habibi ya Tugimin. Ada cocok. Nah, dari peringatan ini yang harus kita ingatkan baik-baik sampai rumah. Jangan percaya kalau ada yang mengaku ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Jelas? Kalau ada yang mengaku Ustadz itu nabi, bahasa Arabnya fase, tidak ada urusan. Wow, sorbannya panjang kayak Batman, tidak kata urusan. Kalau dia mengaku ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka kita wajib untuk tidak percaya. Jelas? Nah, lanjut. Nabi berol ke alam dunia sudah tidak mengenal bapak. 6 tahun dia diajak ziarah kubur di makam bapaknya di Madinah. Balik dari ziarah kubur, emaknya mati. Ibu saya dulu meninggal tahun 2001 waktu saya semester 3 di Fakultas Dakwah. Dikuburkan dalam keadaan Kristen. Dimasukkan dalam peti. Jadi orang-orang Islam di sekitar saya justru menghina saya. Oh, anaknya kuliah di IAIN, orang tuanya kafir, mati dalam keadaan kafir. Bagaimana jawabnya, Pak? Bagaimana jawabnya? Bukankah Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan bapaknya? Tidak bisa diislamkan oleh anaknya yaitu Kan'an. Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istrinya. Nabi Allah Ibrahim tidak bisa mengislamkan bapaknya yang tukang buat berhala. Termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya tidak dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga dijilati Nabi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Anak Nabi, bapak Nabi, istri Nabi, paman Nabi tidak bisa beriman kepada Allah, apalagi saya yang hanya manusia biasa. Jelas? Jelas? Jadi bapak-bapak tahu kenapa saya tertarik kepada Islam? Sepertinya remeh-temeh. Saya di dusun itu, di depan rumah itu ada langgar. Kalau di sini apa langgar itu? Musola, masjid kecil tapi tidak pakai sholat Jumat. Kalau di dusun langgar namanya. Di langgar itu di depan kaca jendela. Jadi saya memperhatikan orang itu, kenapa orang Islam itu cuci-cuci tangan, kumur-kumur. Jadi saya tanya, Ustadz itu ngapain orang Islam? Oh, dia tahu saya anak orang Kristen.
Katanya saya cuci tangan itu kalau tangan kita sering tanda tangan yang bukan haknya, maka harus dicuci karena akan menghadap Sang Maha Suci. Mulut, apalagi ibu-ibu, ngaji 2 jam, ngomong 4 jam. Tapi ibu-ibu di sini tidak kata ibu-ibu yang sano. Tekor. Maka itu harus dicuci. Mato, apalagi sekarang zaman medsos, sering melihat yang apa? Yang diharamkan oleh Allah. Maka saya kalau ditanya, Ustaz, apa nama Facebook Ustaz? Saya tidak ada Facebook. Kenapa? Itu lebih banyak mudarat daripada manfaat. Masa ada orang nak minta ceramah pakai Facebook? Karena apa? Di situ mulai dari buruk sampai yang terbaik, banyaklah yang buruk. Perselingkuhan dari Facebook. Anak lari dari orang tua, minggat dari Facebook. Hati-hati. Nah, harus dicuci. Akhirnya saya tidak langsung belajar agama Islam. Saya tertarik. Kelas 6 SD saya sakit, ditaruh di Caritas. Jadi gratis, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen gratis berobat di Caritas, murtad dulu. Nah, ketika itu saya mau berdoa dengan Tuhannya siapa? Apakah mau berdoa dengan Tuhannya kakek saya? Kakek saya itu penganut Konghucu. Kalau pengen ketemu Dewi Kuan Im, harus lari-lari di hutan bambu bersama Sun Gokong dan Patkai. Dalam Konghucu, Tuhan mereka itu yang dikutus adalah Dewi Kuan Im. Makanya di mana ada kelenteng pasti ada patung Dewi Kuan Im. Nah, pengen ketemu, cari hutan bambu, lari-lari, ngajak Sun Gokong dengan Patkai. Di mana aku nak nyari Sun Gokong? Ketika itu saya mau berdoa dengan Tuhannya orang Hindu. Hindu ada 3, Trimurti, Siwa, Wisnu, dan Brahma. 3 Tuhan ini lain kendak, Pak. Brahma menciptakan alam semesta, Wisnu yang memelihara, Siwa yang menghancurkan. Lain-lain kendak. Lalu berdoa dengan Tuhannya orang Buddha. Dalam Buddha tidak membutuhkan Tuhan, karena dalam istilah agama Buddha, hidup adalah penderitaan. Tapi bapak-bapak tanya dengan Buddhanian, jangan Buddha KTP. Dalam Buddha, hidup itu adalah penderitaan. Kenapa? Mulai lahir ke dunia dimarahi mak, menderita. Sekolah dimarahi guru, menderita. Sudah berlaki begini, kalau tidak dimarahi lagi, dimarahi bini. Terus itu. Maka dia tidak membutuhkan Tuhan. Maka dia mengkultuskan Siddhartha Buddha Gautama agar apa? Agar hilang penderitaan. Maka mereka lebih baik membujang untuk selama-lamanya. Tetapi mereka tidak konsisten. Siddhartha punya istri dan anak. Dia keluar dari istana karena dia tidak puas dengan agama Hindu. Yang terakhir, agama Katolik. Katolik kalau nangis, sepupu saya di sini ada patung Siti Maryam. Di sini ada patung Nabi Isa, nangis-nangis depan patung. Saya tanya, "Ceh, kenapa berdoa dengan ibunya?" Loh, itu kan ibunya Tuhan. Nanti ibunya Tuhan nyuruh anaknya Tuhan. Nah, logika berpikir mereka seperti itu. Akhirnya saya berdoa dengan Tuhannya orang Islam. Maka saya tantang Tuhannya orang Islam itu. Saya kan tidak tahu namanya Allah. Wahai Tuhannya orang Islam, kalau memang zatmu adalah benar, maka berilah kesembuhan kepadaku. Aku berjanji kalau aku sembuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, karena Tuhannya orang Islam itu hebat, Pak. Jadi sembuh. Ketika itu sembuh, maka saya pindah rumah ikut bibi saya di daerah Sukamoro. Ketika itu dia menikahkan anaknya dan terus saya ikut di Hitan. Jadi jangan lagi ngatoi aku anak Cino kulub. Ini kisah nyata. Jadi penderitaan Rasulullah itu saya juga merasakan penderitaan. Maka kalau ibu bapak menderita, tidak seperti penderitaan Rasulullah. Bersyukurlah yang ibunya sudah Islam, bapaknya sudah Islam, yai gede kakeknya sudah Islam. Karena apa? Saya dulu kalau nak ngaji sembunyi-sembunyi.
takut bapak saya itu benci dengan Islam. Tapi kenyataan ketika ibu saya meninggal, dia tidak menikah lagi. Ketika sudah 2 tahun sebelum dia memeluk agama Islam, semua yang ngapani saya, yang mengimami sholat saya, dan dia dikuburkan dalam keadaan Islam. Dia pesan, nak, nanti kalau aku mati kuburkan sebelah ibumu. Jadi ibu saya itu dikuburkan di kuburan Kristen. Jadi bapak saya dikuburkan sebelah dia. Jadi ibu saya nisannya salib, bapak saya nisannya masjid. Satu salib, satu masjid. Ini kisah nyata. Kalau bapak mau ngecek kuburan ibu saya, bapak saya, kalau mau ke Pangkalan Balai, ada kuburan salib. Disitulah dikubur ibu saya dan bapak saya. Bapak saya dikuburkan dalam keadaan Islam, ibu saya dikuburkan dalam keadaan Kristen. Jelas? Nah, maka 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah itu hanya untuk menyampaikan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau anak sekarang sekolah minta sangu 5.000, ngaji minta sangu lagi 5.000, nanti les minta sangu lagi. Kalau dulu saya boro-boro ngaji bayarnya masih pakai minyak tanah, pakai turutan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah meremehkan guru ngaji. Kalau untuk organ tunggal, untuk wedding center, untuk sewa gedung ratusan juta, orang tua kita muslim ikhlas. Tapi kadang-kadang untuk guru ngaji 10.000, 3 bulan ngutang. Bagaimana anak kita mau pinter? Ingat, saya bisa sampai ke program doktor karena jasa guru ngaji, mengajar dari alif sebatang sampai bisa membaca Arab gundul. Kita kadang-kadang jangan yang gundul, Pak, yang gondrong lagi susah. Baca Arab gundul itu kunang-kunang. Apalagi yang gondrong lagi susah, apalagi yang gundul. Maka jangan pernah meremehkan guru ngaji. Jelas sampai situ? Nah, maka Rasulullah itu turun di tempat jahiliyah untuk membasmi kebodohan. Jahil itu bodoh, jahiliyah pengikut kebodohan. Jelas? Sudah jam berapa nih saya? Hah? Mana jam? Wah, sudah jam. Bener tak Pak itu jamnya? Jam 9 kurang 5 benar. Terus sampai di sini. Terus sampai di sini. Terus sampai di sini. Ini Ustadz bukan tukang parkir. Terus. Ditinggal mati ibunya, dia ikut kakeknya meninggal, lalu ikut pamannya. Apa kerjaan Nabi? Mengembala hewan ternak dan berdagang. Bagaimana cara dagang Nabi? Saya ngambil dari Khadijah 10 real. Bapak mau ngasih saya berapa? Kalau bapak ngasih saya 12 real, berarti saya untung 2 real. Kalau bapak ngasih saya 11 real, berarti saya untung 1 real. Itu cara Nabi dagang. Kalau sekarang mana umat Islam yang dagang cara Nabi? Berapa ikan kembung sekilo? 20.000. Sudahlah 18.000. Haram Pak, modalnya lagi dapat. Jualan campur sumpah. Begitu ditimbang di rumah, hilang 2 mato. Itu pedagang itu berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang Islam tidak Islami. Tapi Bapak cek orang-orang Tionghoa itu tidak mau, dia namanya mengurangi timbangan, lebih baik menaikkan harga. Padahal tidak tahu dengan dalil wallahu harrama rija wa halalan tijarah. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Tidak tahu itu. Bapak, Bu, tahu tidak? Orang Indonesia sehari membuang nasi sampai berapa? 15 ton lebih. Orang Indonesia yang 80% umat terbesar di dunia, umat Islam, membuang nasi 15 ton lebih. Bagaimana Ustadz hitungnya? Kita hitung. Itu makan sehari berapa kali? Berapa kali? 3 kali.
Yang makan tekwan model tidak usah dihitung. Makan sehari 3 kali makan nasi. Kita buang nasi 1 butir saja, tidak usah banyak-banyak Pak. Sekali makan buang 1 butir. 3 kali makan 3 butir. Nah 3 butir itu 1 orang. Maka 3 butir dikalikan 260 juta penduduk Indonesia. Berapa? Tidak cukup kalkulator. Kita terkadang penelitian siapa ini? Wong Jepang sama wong Cina. Makanya di Jepang, di Cina silakan nak nyoba Pak. Kalau makan tidak habis kena dedo. Karena dianggap hal yang apa? Masih nyia-nyiakan. Bahasa kita mubazir. Padahal Jepang itu mayoritas menyembah matahari. Cina itu 70% komunis. Ateis, itu tidak, teis itu Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Warga negaranya dibebaskan oleh negara untuk tidak beragama. 70% mereka ateis. Makanya ajaran komunis dari ateis. Mereka tidak tahu dengan inna mubazirina kana ikhwanu syayatina. Tidak tahu dia dengan dalil Quran bahwa mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Tidak tahu. Jelas? Kita Islam tapi tidak Islami. Mereka Islami meskipun tidak Islam. Nah, ingatlah bapak-bapak, ibu-ibu yang makan tidak habis. Kita jengok kalau di gedung-gedung apa serbaguna itu, sudah ngembek pempek masih ngembek model, sudah ngembek model masih ngembek tekwan, ditumpuk jadi satu. Lah ngembek pindang pate masih ngembek pindang tulang, ditumpuk jadi satu. Kadang-kadang belum disenggol. Nah, yang sedih itu Pak, yang makan tidak habis itu jenggotnya tebal, pakai jubah baca ini. Nah itu Pak, Islam tapi tidak Islami. Jelas? Jadi Islam itu bukan hanya jenggot, bukan hanya jubah. Lanjut. Nah, ketika Nabi sudah tidak tahan di Mekah, maka Nabi pindah ke Madinah. Apa yang dilakukan Nabi pindah ke Madinah? Dia mengundi, "Hei onta, dimanapun kau duduk, kudirikan masjid." Jadi mendirikan masjid pertama kali di Madinah namanya Masjid Quba. Kemudian ditambah lagi jadi Masjid Nabawi. Dikumandangkan azan pertama kali oleh Imam apa? Bilal bin Abi Rabah. Lanjut. Nah, apa yang dilakukan Nabi pertama kali? Yaitu belajar ibadah, yaitu sholat. Nah, yang jadi masalah adalah apa? Di Indonesia banyak nih cara sholat kita masih tidak tahu yang mana yang benar cara Nabi. Setuju malam ini dibahas? Setuju? Nah. Kenapa ustadz lain-lain? Karena Nabi ketika jadi imam seumur hidupnya tidak pernah jadi makmum. Yang melihat siapa? Yang belakang. Maka yang belakang melihatnya beda-beda. Nah, jadi mulai dari niat. Ada yang pakai usolli fardul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman imaman lillahi taala. Ada yang tidak pakai niat. Gusti Allah itu tahu, langsung Allahu Akbar. Ada? Nah, itu Nabi tidak tahu. Karena apa? Ketika dia sholat, sahabat tidak pernah dengar apa pakai niat apa tidak. Maka disikapi oleh para ulama. Imam Syafi'i mengatakan at-talafuz bin niat mustahab. Melapaskan niat itu sangat dianjurkan. Jadi kalau bapak-bapak yang pakai usolli fardul isya'i, usolli fardul maghribi, itu penganut mazhab Imam Syafi'i. Imam Hanafi tidak mau pakai niat. Imam Malik tidak mau niat karena Nabi tidak pernah mendengarkan pakai niat. Jelas sampai situ? Imam Malik lagi at-talabus bin niat laisa bil masyruk, tidak disyariatkan. Imam Hanafi mengatakan at-talabus bin niat bid'ah, mengada-ngada, illa lidaf'il waswasa, untuk mengangkat penyakit waswas. Tahu penyakit waswas? Tahu penyakit waswas? Aku nak sholat wajib apa sholat sunnah? Aku nak 2 rakaat apa 3 rakaat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman. Tadi 2 apa 3 ya? Pernah tak? Nah, itu namanya penyakit was-was.
Sudah. Niat, tidak usah lagi berpala. Takbir. Ada takbir panjang, ada takbir pendek. Takbir panjang, Allahu Akbar. Di Mekah takbir panjang, dia menganut Hanafi dan Hambali. Ada takbir pendek, Allahu Akbar. Jelas sampai situ? Sekarang mengangkat tangan. Ada orang tuh mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ada yang tarik. Ada yang tarik sebelah sini. Ada yang di sini. Bagaimana itu? Imam Syafi'i mengatakan baina sodri ala surati, di antara dada dan pusat. Ini pusat, ini dada, di tengah-tengah. Nah, jadi kalau bapak-bapak sholat, ini pusat, ini dada di tengah-tengah. Itu menurut Imam Syafi'i. Imam Hanafi lain lagi. Ala surati, di atas pusat. Ini pusat ditutup. Kenapa? Pusat ini pusat nafsu, Pak. Apa masuk? Anggur masuk, cendol masuk, pempek masuk, nasi padang masuk, koral masuk, behel masuk galau di sini. Maka ditutupi kata Imam Hanafi. Imam Hambali lain lagi, tahta surati, di bawah pusat. Ini pusat di bawah. Iya. Di mana? Di Turki. Turki itu mazhab Hambali. Dia kata, Allahu Akbar. Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, ala sodri, di atas dada. Allahu Akbar. Nah, ditaruh. Nah, jadi kalau ada uang di atas dada, itu menurut Syekh Nasruddin Al-Albani. Imam Syafi'i belajar fikih tidak puas, maka dia belajar ilmu tauhid yang dikenal dalam tauhid mendalam, yaitu ilmu dalam tasawuf, dia alal qalbi, di atas jantung. Jadi kalau ada sholat begini jangan disalahkan, memang ada dalilnya. Imam Malik tidak bersedekap. Allahu Akbar. Di mana? Di Madinah, di Maroko, tempat Ustadz Surah belajar. Itu mazhabnya Imam Malik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak bersedekap. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan ketemu ke-6 cara ini ketika sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kenapa orang Indonesia justru sopan-sopan? Ketika sudah di Masjidil Haram, justru mereka tuh banyak tidak sopan. Kadang kita sholat begini, dia masang sejadah depan kita. Teman saya, Pak, lagi sujud, terang. Begitu bangun, ngapo gelap, rupanya di bawah rok wong. Puji dia pakai celana, udah wong ini. Dilangkai juga loh, yang umur tinggi-tinggi 4 meter itu. Ada 6 cara. Lanjut. Nah, sekarang bersedekap. Ada yang di pangkal lengan, ada yang di tengah lengan, ada di ujung lengan. Jadi 1, 2, 3. Jadi kalau ada yang begini jangan disalahkan. Di sini jangan disalahkan, di sini ujung. 1, 2, 3. Jelas sampai situ? Nah, sekarang doa iftitah. Ada yang pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina. Kalau anaknya sekolah di Muhammadiyah, pasti doanya Allahumma ba'id baini wa baina. Kalau anaknya sekolah di NU, berarti Allahu Akbar kabira.
Makanya doa iftitah anak kadang-kadang tidak sama dengan orang tua. Nak, kok doa iftitahmu Allahumma ba'id baini wa bainah? Iya Pak, sekolah kami begitu. Bapak dulu Allahu Akbar kabir. Bapak itu kuno katanya. Padahal dia tidak tahu. Nabi kalau pakai doa iftitah pakai Allahumma ba'id baini wa bainah. Siapa yang pakai Allahu Akbar kabira? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Di belakang Nabi dia pakai Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Salam kanan, salam kiri. Maka ketika itu Nabi bertanya, man yuqa'il bila fazil Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ana ya Rasulullah. Ana, saya Rasulullah. Langsung Nabi tidak marah. Apa kata Nabi? Futihat abwaabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau bacakan. Allahumma ba'id bagus, Allahu Akbar kabira bagus. Yang salah yang tidak sholat. Lanjut. Nah, sekarang membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ada yang dijaharkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai amin. Ada seperti itu. Ada yang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ada lagi yang Allahu Akbar. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa bismillah. Jadi ada 3 riwayat, bismillah dijaharkan, bismillah disirkan, atau tidak bismillah sama sekali. Imam Syafi'i dijaharkan. Ya. Imam Malik tidak pakai bismillah sama sekali. Imam Hanafi dan Hambali bismillahnya disirkan. Makanya di Mekah bismillahnya disirkan. Allahu Akbar. Imam besar Masjidil Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat, ketika imam besar Masjidil Haram disuruh jadi imam di Masjid Istiqlal, dia pakai bismillah jahar. Dia tahu karena apa? Di Indonesia mayoritas bermazhab Imam Syafi'i. Dia menghormati orang Indonesia, maka bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia tidak pernah pakai bismillah jahar. Jadi pakai bismillah bagus, pakai jahar bagus, pakai sir bagus. Jadi kalau di sini ada yang pakai bismillah sir, jangan disalahkan. Ada yang tidak pakai bismillah sekali, jangan disalahkan. Nah, yang salah itu dipakai tiga-tiganya. Tidak Ustadz, saya pengikut ulama yang paling lengkap. Jadi aku pakai tiga-tiganya Ustadz. Jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Imam gile. Jelas sampai situ? Nah, tidak usah berbala lagi masalah bismillah sir atau jahar. Sekarang membaca surat pendek. Imam Syafi'i mengatakan kalau membaca surat pendek makmum ikut baca. Waladhdallin. Amin. Nah, kalau Imam Syafi'i berhenti dulu, nunggu makmumnya baca Al-Fatihah. Nah, makanya kalau saya imam, ketika membaca Al-Fatihah waladhdallin amin, saya diam dulu. Karena di belakang pasti ada yang masih mau membaca Al-Fatihah. Dan saya bismillahnya bismillah sir, karena takut mengganggu makmum yang di belakang baca Al-Fatihah. Gara saya pakai bismillah jahar, Bismillahirrahmanirrahim, kalau melengking lupa. Jadi saya pakai bismillah sir, Bismillahirrahmanirrahim, baru ayat pendek. Karena takut mengganggu makmum yang belum selesai membaca Al-Fatihah. Kalau Imam Malik, bacaan imam otomatis bacaan makmum. Jadi tidak perlu baca Al-Fatihah. Lanjut. Sekarang ruku. Ruku ini tidak boleh terlalu merunduk seperti sapi makan rumput, dan tidak boleh terlalu menongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Jadi rata. Ini kalau dikasih gelas tidak tumpah. Bacaannya ada 3 riwayat. Saudara kita yang Muhammadiyah pakai
subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim tanpa wa bihamdi. Yang NU subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Yang tidak NU, tidak Muhammadiyah, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikat warun, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikat. Semuanya bersumber dari Nabi. Jelas sampai situ? Nah, sekarang i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya tidak boleh panjang. Ada imam tuh Sami Allahu liman hamidah. Rupanya bininya nama Hamidah. Hamidah. Ada dua riwayat, ada yang pakai Rabbana lakal hamd, ada yang Rabbana walakal hamd. Dua-duanya betul bersumber dari Nabi. Ujungnya sama, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Sudah? Sekarang sujud. Ada yang pakai dengkul dulu, turun. Baru tangan. Ada? Ada? Ada yang pakai tangan dulu, baru dengkul. Ada? Ada yang tidak pakai dua-duanya? Tidak pakai dengkul, tidak pakai tangan. Kepala dulu nyungkur. Ada?